Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belinya di rumah Fauti. Jawab salamnya ramai daripada lemas. Ini akibat belum ngopi. Udah dapat kopi belum? Alhamdulillah, di sini belum kelihatan ini. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in khairul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah mulai kembali kegiatan kita yaitu Suling 1278. Ini kegiatan rutin yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan. Dan ini kita mulai lagi. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memulai sesuatu itu biasanya lebih mudah dan mengerjakannya juga mudah. Namun kemudian ketika kita ingin menjaga atau istiqomah di dalamnya, itu yang terasa berat dan sulit. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang istiqomah, yang terus menerus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ahaba a'mali ilallah ad-duwamuha wa inqal. Kata Nabi, ahabal a'mali ilallah, amal yang dicintai oleh Allah, ad-duwamuha, yang dawam, ya, yang terus menerus, wa inqal, walaupun sedikit. Kemudian apa sih istiqomah itu? Istiqomah apa, Pak? Istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah. Nah, istiqomah diambil dari segi bahasa artinya dengan toma, artinya lurus atau tidak melenceng. Atau diartikan istiqomah ini adalah pelaksanaan dengan baik dan benar serta berkesinambungan. Atau lebih kita pahami, istiqomah ini adalah konsisten, ya, pelaksanaan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah diambil dari pendapat para sahabat. Suatu ketika pernah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang istiqomah. Beliau menjawab bahwa istiqomah itu adalah kemurnian ibadah, artinya tidak disekutukan dengan siapapun dan dengan apapun. Sedangkan menurut Sayyidina Umar ibn Khattab, istiqomah itu konsisten melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dan tidak menipu. Berbeda dengan pendapat Sayyidina Utsman ibn Affan, istiqomah itu adalah mengikhlaskan seluruh ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, istiqomah adalah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika istiqomah itu terasa berat dilakukan bagi kehidupan seorang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasan yang sangat besar dan agung. Karena pada prinsipnya sesuatu ibadah yang dilakukan terasa berat dan sulit, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Contoh, kita sholat subuh, pahalanya bahkan sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Berat karena pagi-pagi kita udah main dingin-dinginan wudu, terus berangkat tadi itu sholat sunnah dan lain sebagainya. Apalagi yang paling berat, ibadah haji. Saat sekarang kita lakukan, saudara-saudara kita, ya, kalau kita ibadah sholat modalnya apa? Mau ama bisa, khusus belakangan dah, ya, rada susah khususnya. Mau ama bisa, puasa sama, zakat. Kalau kita punya
harta atau punya duit. Tapi ibadah haji semuanya, fisik ya iya, harta juga iya, ilmu juga iya. Tekad mental, inilah ibadah haji menyeluruh, semuanya harus punya. Nah, keistimewaan atau keutamaan orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan yang pertama adalah ia akan didatangi oleh malaikat, dihibur dan diberikan kabar gembira, yaitu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kondisi yang pasti dialami oleh manusia adalah kondisi sakaratul maut. Satu kondisi di mana seseorang yang mengalami sakaratul maut akan mengalami suatu rasa sakit yang amat sangat sakit, penderitaan yang sangat amat menderita. Bahkan Imam Al-Ghazali menggambarkan keadaan sakaratul maut, bahwa pada saat itu orang yang merasakan sakaratul maut seperti rasa sakit yang sangat menusuk jiwa dan menyeluruh secara instan seluruh jiwa, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang tidak merasakan sakit. Sehingga orang yang merasakan sakaratul maut merasakan seluruh organ-organ tubuhnya seperti disayat pisau, kulit disayat pisau, kemudian ditarik dari ujung kaki sampai kepala. Kita bayangkan betapa sakitnya sakaratul maut. Kalau kita tertusuk duri, kalau kita tersayat pisau, kalau kita terbakar api, kita masih bisa menjerit, kita masih bisa melompat, kita masih bisa berlari untuk mengurangi rasa sakit kita. Kita luka, kita menjerit, aduh, ya biasanya rasa sakitnya rada kurang. Tapi hadirin, berbeda dengan ketika kita sakaratul maut. Kita tidak bisa menjerit, kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa melompat untuk mengurangi rasa sakit. Ini kenapa? Karena rasa sakit yang sangat memuncak, dari puncak ke rasa sakit. Rasa sakit ini menghancurkan akal, membuka lidah, menghilangkan tenaga, melemahkan seluruh tubuh, sehingga orang yang merasakan sakaratul maut dia akan seperti orang yang matanya mengikuti, ya, dari bawah sampai ke atas. Kita lihat orang sakaratul maut, ya, ketika depan kita ada orang sakaratul maut, biasanya dinginnya dari mana? Kaki, dari ujung kaki jempol terus dingin ke atas, ke lutut, ke paha. Coba Bapak periksa kakinya, dingin enggak? Ya, itu dari ujung kaki sampai ke kepala. Itulah sakaratul maut. Maka bagi orang-orang istiqomah, kata Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam surat Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbunallah, dan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku, sumastaqamu, dan mereka menetapkan pendiriannya istiqomah di dalam ibadah, tatanazalul alaihim malaikah, maka akan didatangi oleh malaikat dan berkata, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahjanu, jangan engkau bersedih, wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, sesungguhnya engkau akan dimasukkan ke surganya Allah seperti apa yang dulu dijanjikan. Ini orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang istiqomah senantiasa akan mendapatkan pahala walaupun dia tidak melaksanakan amal. Nah, bingung kita nih. Dapat pahala tapi tidak melakukan amal. Maksudnya begini, orang-orang yang istiqomah seperti orang itu sering sholat berjamaah di masjid, di musola, ya. Suatu ketika orang itu sakit sehingga dia tidak dapat berjamaah, maka oleh Allah tetap dicatat sebagai mendapatkan pahala jamaah.
Karena apa? Karena dia sudah istiqomah. Orang dulu Pak, orang istiqomah itu bukan cuma dia sering sholat jamaah, tempatnya aja istiqomah. Ada yang di pojokan belakangan, pasti datangnya di situ. Ada yang belakang mulu. Ya, dulu ada saudara kita namanya Pak Haji Amin. Kenal nggak Pak Haji Amin almarhum? Dia kalau di Al-Mu'min adanya di pojokan belah kiri. Udah sampai beliau nggak ada, situ aja. Ya, itu bukannya istiqomah cuma sholat jamaahnya aja, di tempatnya juga istiqomah. Dan biasanya kalau orang istiqomah itu kelihatan kayak kalau kagak ada. Ya, misalnya Pak Haji Agus nggak ada, waduh kelihatan banget pasti. Pak Haji Agus kemana nih? Padahal dia ada di belakang. Ya, itu. Ini istiqomah, orang-orang istiqomah. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya hadis riwayat Muslim, "Ija maridal abdu aus safar, kutibalahu mislu makana ya'malu mukiman sahihah." Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Ija maridal abdu aus safar." Apabila sakit, ya, marid itu sakit, apabila seorang hamba itu sakit aus safar atau dalam perjalanan, kutibalahu mislu, ya, kalau di NU ada katib, ya, artinya yang nulis, ya. Kutibalahu mislu, maka dia akan tetap ditulis pahala jamaahnya, ya. Makana yakmalu, dan ketika sebagaimana dia lakukan mukiman sohiha, ketika dia dalam keadaan ada di tempat itu ataupun dalam keadaan sehat, ya, sohiha sehat. Jadi inilah istiqomah kita. Bahkan Pak, ketika kita akan sakaratul maut, ada satu kita menerangkan di situ yang datang bukan cuma malaikat, tapi juga iblis. Buat apa? Buat belokin iman. Ya, nyawa kita lagi mau diangkat nih, itu bukan malaikat aja yang datang, iblis juga datang. Ya, supaya apa? Emang dia tugasnya nyari temen. Ya, kalau malaikat datang di situ namanya malaikat rahmah. Ya, siapa malaikat rahmah itu? Yaitu yang ada yang kayak gini nih, kita kumpul, ya, malaikatnya yang apa? Ngupakin sayapnya. Nah, itu malaikat rahmat yang ada di majelis taklim, majelis zikir. Nah, nanti ketika sakaratul maut, malaikat itulah yang datang kepada kita, nunjukin jalan yang lurus. Maka diangkat nyawanya, ruhnya dibawa ke atas, terasa wangi. Ditanya malaikat, itu ruh siapa? Ruh si fulan. Masya Allah, bau surga sudah tercium. Ya, sampai ditaruh di surga, kemudian balikan lagi. Dan saat itu juga akan datang malaikat munkar wa nakir. Tapi ada malaikat yang mengatakan bahwa ia adalah sering melaksanakan kebajikan, sering melaksanakan suatu kebaikan dan istiqomah di dalamnya. Beda ketika orang yang tidak pernah ibadah, berakhlak buruk, begitu mau diangkat nyawanya yang datang iblis. Tenang, ini mah teman saya. Nah, loh, ya, diangkat berbau busuk, ya. Mudah-mudahan tausiah yang sedikit ini dapat mengena di hati kita lebih istiqomah lagi, terutama di dalam Suring 1278 ini. Alhamdulillah kita berjalan sudah lama, ya. Mudah-mudahan kita niatkan kita untuk istiqomah. Kalau kita enggak niat susah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita jalan untuk dapat meraih istiqomah itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiranya demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan nanti doa saya mohon Bapak Ustadz Mukhtar Ali, ya, yang menutup dengan doa. Dan saya cukup sekian. Gadis cantik main di sawah, naik ke darat langsung neduh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.